Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat datang di dapur Mas Brewo. Oke, langsung aja. Hari ini kebetulan saya dapat pesanan besekan gudeg seperti ini. Total ada 10 besek. Hari ini kita akan berbagi cara membuat sambal goreng krecek dan juga ayam bacem. Tadi ada krecek 250 gram dan ini ada cabai 50 gram direbus untuk sambal gorengnya. Kemudian untuk ayam bacemnya, kalian boleh lihat bumbunya di situ. Kita haluskan. Ini ayamnya ada 10 potong. 1 kilonya tuh saya potong jadi 8. Tambahkan aromatiknya ada salam, serai, dan juga laos. Dan tinggal kalian kasih air sampai menutup semua ayamnya ini sampai terendam sempurna. Kemudian kita akan tambahkan garam 1 sendok makan, kemudian asam jawa 3 biji aja. Untuk gulanya ini saya pakai gula aren. Totalnya ada 250 gram, atau kalau misalnya kalian mau pakai gula jawa, pilih yang warnanya hitam supaya bagus. Ini kita masak di api sedang sampai mendidih ya. Kemudian kita akan sembari nunggu ya, kita buat sambal goreng kreceknya. Ini ada tadi cabai merah yang udah direbus, kemudian bawang merah, bawang putih, dan kemiri, dan juga sedikit terasi. Kalau kalian suka, kalau kalian nggak suka boleh kalian skip terasinya. Kemudian saya tambahkan salam dan juga laos. Tadi ini saya blender dengan air, jadi ini saya akan masak dulu sampai kadar airnya menyusut, baru nanti saya tambahkan minyak. Ini saya biasanya masak di api sedang, cenderung kecil gitu. Kalau misalnya dia udah menyusut kadar airnya, baru saya tambahkan minyak sebanyak 50 ml atau sekitar 5 sendok makan. Pastikan bumbunya tuh bener-bener mateng ya. Pastikan bener-bener mateng supaya nanti enak rasa kreceknya, rasa sambal gorengnya. Kemudian untuk tempenya, kalau bumbu udah matang ya, baru saya masukkan tempe. Tempenya ada sekitar 200 gram, dipotong kotak-kotak atau potong seperti ini. Ini tempe nggak saya goreng, langsung saya campurkan aja. Kayak gini. Masih pakai api sedang ya. Setelah itu baru saya tambahkan santan. Ini santannya saya ambil dari setengah kelapa ukuran kecil. Kalau kalian mau gramasi, kurang lebih sekitar 150 gram. Tambahkan air 1 liter, kemudian kalian peres jadi santan 1 liter. Kemudian kreceknya ini ada 250 gram krecek. Saya pakai yang seperti ini. Kalau di Jogja itu ada namanya krecek jenis magel, khusus buat gudeg. Biasanya mereka pakai yang itu, yang nggak gampang hancur. Ini kalau saya hitung sekitar 50 gitu ya, 50 biji. Kemudian kita kembali ke ayamnya. Ayamnya ini udah mendidih kurang lebih sekitar 20 menit tadi. Pakai apinya api sedang. Ini saya akan rebus lagi kurang lebih sekitar 30 menit. Kemudian kembali ke kreceknya. Ini saya masih pakai api sedang ya. Diaduk-aduk sesekali sampai kreceknya menyusut. Kemudian ini saya tambahkan gula jawa 100 gram. Jadi krecek yang akan kita buat ini krecek yang versi kering, bukan krecek yang versi basah atau yang berkuah gitu. Jadi bumbunya beda, kalau misalnya yang berkuah sama yang kering beda. Ini saya tambahkan garam dan juga sedikit 1 sendok teh kaldu sapi. Saya masak di api sedang cenderung kecil sambil sesekali diaduk. Ingat ya, apinya api sedang cenderung kecil sambil sesekali diaduk. Kayak gini. Nah, ini udah menyusut seperti ini. Kalau misalnya kalian pakai krecek, jadi beda macam-macam krecek itu kan ada macam-macam ya. Kalau misalnya kalian rasa pada waktu kalian aduk-aduk udah agak menyusut seperti ini, ternyata kreceknya belum empuk, kalian boleh tambahkan sedikit air lagi, tambahkan sekitar 200 ml gitu, nggak apa-apa, sampai dia empuk gitu. Nah, ini kita kembali ke ayamnya. Ini sekitar 35 menit. Tadi masaknya ayam pakai api sedang ke kecil ya. Kemudian saya ambil ayamnya. Ini sisa untuk air bacemnya. Saya tunggu sampai dingin. Setelah dingin nanti saya masukkan lagi itu ayamnya supaya dia ngeresep, tapi dalam keadaan air bacemnya dingin gitu. Nah, ini kita matikan api kalau udah seperti ini. Lalu biasanya saya diamkan kurang lebih 1 jam dalam kondisi ditutup wajannya supaya dia lebih ngeresep.
Nah ini air bacemnya udah dingin, agak dingin. Saya masukkan lagi supaya bumbunya itu lebih ngeresep gitu. Next, ini udah 1 jam. Kalian boleh lihat bumbunya tuh dia lebih meresap dan warnanya itu bakal lebih merah. Setelah ini saya bakal masak lagi di api paling kecil sambil diaduk sesekali sampai dia benar-benar kering gitu. Jadi biasanya saya pakainya tuh mainnya apinya api kecil kalau untuk krecek seperti ini yang kering ya. Nah ini udah benar-benar kering. Jadi dia lebih awet kalau misalnya kering dibanding yang basah. Next kita akan goreng ayamnya. Tadi ayam udah saya ungkep lagi di di kuah itu, di kuah bacemnya yang udah hangat ya, jangan yang panas, yang udah hangat atau dingin gitu. Saya ungkep lagi kurang lebih 1 jam sampai dia ngeresep gitu supaya lebih enak. Baru ini kita akan goreng sebentar aja karena kan ini ayam udah matang, digoreng sebentar aja supaya tampilannya lebih cakep, warnanya juga bagus, dan kalau digoreng tuh dia akan lebih tahan lama. Untuk beseknya ini 5 tangkap atau 5 pasang. Caranya seperti ini, menangkapnya memasang-masangkannya. 1 ya, kemudian 2 itu 1 tangkap, kemudian yang bagian bawah ini juga ambil 1, dan yang atas dan bawah ini jadi 1 seperti ini. Jadi caranya masangin seperti ini kalau saya, jadi dia rapet, jadi bukan yang atas dan bawah, atas bawah gitu ya, karena besek itu kan handmade. Jadi yang saya beli ya handmade, jadi dia ukurannya pasti nggak sama satu sama lain. Kayak gini. Kalau mau nata itu seperti ini supaya dia nggak tertukar satu sama lain. Kalau di sini ini harganya satunya sekitar 3.500. Ini ukuran yang 15 cm ya. Kemudian saya kasih kertas minyak dulu seperti ini. Baru setelah itu kita kasih daun kayak gini. Jadi sebelum daun dikasih kertas minyak dulu. Setelah itu baru kita tambahkan gudegnya. Kalau untuk resep gudeg sama areh, saya kasih linknya di deskripsi ya, sama untuk telur bacemnya juga. Kalian boleh lihat di situ linknya. Kalau misalnya kita kasih di video ini bakal tambah panjang, nanti bosen kalian. Kemudian ini saya kasih daun lagi. Kemudian untuk cabai, kalau di Jogja itu nggak ada sambal ya, kasihnya cabai rawit. Cabai rawitnya saya rebus terpisah. Kemudian untuk arehnya saya kasih di plastik ukuran setengah kilo seperti ini, kayak gini. Telurnya saya kasih 2. Kemudian untuk kreceknya ini saya kasih masing-masing besek itu ada 5 krecek, karena tadi kan saya hitung ya, jadi ada 50. Kalau untuk 10 besek, jadi masing-masing porsi saya kasih 5. Kemudian ditambahkan cabai rawit, dan terakhir kita kasih ayam bacemnya seperti ini. Kebanyakan kalau di gudeg Yujum, gudeg Bu Ahmad, atau gudeg Bare atau Wijilan tuh mereka pakainya ayamnya ayam kampung atau ayam merah kalau nggak salah ya. Kemudian dia pakai telurnya telur bebek. Kalau di Bare itu, di Bu Ahmad itu kemarin terakhir saya beli itu satu besek ini harganya sekitar 99.000 kalau nggak salah. Tapi dia dapat kreceknya sama sih, mirip-mirip segini. Kemudian ayamnya tuh dapat sayap sama kepala, dan telurnya tuh dapatnya 3. Kalau untuk jumlah gudegnya, bayi gudeg sama sih seperti ini. Kalau ini saya jual di Semarang sekitar 55.000. Jadi paketannya seperti ini, dan ayamnya ayam potong atau ayam negeri biasa gitu. Kalau dikasih ayam kampung atau ayam merah, biasanya nanti harganya lebih mahal dan segmented gitu ya, tergantung request. Tapi kalau untuk yang jualan harian, saya pakainya ayam potong seperti ini. Oke, itu aja ya, panjang banget ya. Yang pasti semoga bermanfaat. Jangan lupa ini tadi ya video untuk 10 porsi, dan semua bahan itu saya gramasi supaya kalau kalian mau buat
lebih dari 10 BC, maksudnya bukan porsi 10 BC, kalian boleh kalikan aja. Ya, dan buat kalian baru aja gabung sini, saya ucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa follow akun ini untuk dapat resep-resep menarik lainnya. Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.